Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam untuk teman-teman dan bapak-bapak semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal. Saya akan mempresentasikan presentasi akhir Bangkit Akademi 2023. Jadi, Bangkit itu apa sih? Dimulai dari studi independen. Studi independen adalah penyetarakan pengalaman antara perkuliahan dengan dunia kerja dengan pembekalan keterampilan yang dibutuhkan industri. Nah, Bangkit sendiri adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Decoding Academy Indonesia, dan program Bangkit sendiri menyediakan tiga pilihan learning path atau bidang pembelajaran, yaitu machine learning, mobile development, dan cloud computing. Sementara pembelajaran cloud computing pada Bangkit Academy disampaikan melalui platform GCSB, Coursera, Decoding, dan ELT Cloud Computing Session. Berikut adalah mekanisme pembelajarannya. Totalnya itu ada di 917 jam, di mana online self-paced-nya itu di 468 jam, dan sisanya ada di project base, online synchronous, dan reflection and consultation. Kemudian berikut adalah modul cloud computing. Di sini kita dipelajar dari decoding, Coursera, dan GCSP. Decoding itu kami belajar tentang bagaimana cara menjadi programmer khususnya back-end, dan ditambah dengan Google Cloud Engineer. Di Coursera sendiri kita belajar tentang networking dan IT infrastruktur, dan sisanya di KJSB kami belajar bagaimana cara memilih, menggunakan, dan mengimplementasikan service-service yang ada di Google Cloud Platform. Di GCSB sendiri memiliki modul dan quest. Pembelajaran lainnya itu ada di ILT Cloud Computing Tech, ada uh, ada ada 6 ada 6 sesi, yaitu Introducing to Google Cloud, kemudian JavaScript for server-side development, build grid solution with compute and network service in Google Cloud, store your data without worry in Google Cloud. Kelima, simplify your life with automation and operation service in Google Cloud. Dan terakhir, manage your Google Cloud resource securely. Kemudian ada ELT soft skill, ada ground mindset and the power of feedback, time management, critical thinking and problem solving, adaptability and resilience, kemudian project management, professional communication and networking, dan terakhir personal branding and interview communication. Kemudian ada ELT English, yaitu kita belajar tentang spoken correspondence, kemudian expressing opinion, dan terakhir business presentation. Nah, di luar itu kita juga memiliki sesi mandatory meeting, guest speaker session, dan weekly consultation di tiap minggunya. Kemudian untuk capstone project, kelompok saya memilih AutoForex dengan tema Emerging Intelligence Technology and Ethics. Nah, AutoForex sendiri ini memiliki fitur otomisasi dan forecast berdasarkan data history, dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat yang ingin men-trade forex dengan background yang tidak terlalu banyak, tidak tidak terlalu banyak pengalaman gitu. Jadi pemula juga dapat menjalankan trade forex dengan aplikasi kami. Nah, berikut adalah backend API di AutoForex. Kami memiliki dua service, yaitu server pertama itu untuk backend, di mana kami simpan datanya di Cloud SQL, dan kemudian service kedua itu kami milih Django yang akan membaca machine learning model TensorFlow Keras model .h5 format, dan dua-duanya itu kami deploy di App Engine, dan baru dari App Engine API-nya akan dipanggil untuk mengambil data dari mobile development. Kemudian database schema kami memiliki dua table, yaitu user app dan wallet, di mana wallet ID di user app itu adalah milik si ID di wallet table. Kemudian ini adalah seksi presentasi.
Berikut adalah sesi presentasi pada video presentasi Capstone Project. Next, let's talk about development and schema for our backend and database. For our backend, service is built using the reliable Spring Boot framework, which provides a solid foundation for creating robust application. This database management we have used for Cloud SQL Postgres, a scalable and fully management relational database service. To make a deployment smoother, we have chosen the App Engine. It's a serverless platform that takes care of infrastructure management. Our machine learning services provided by Django work with TensorFlow Crush model that read .h5 model. The services are also deployed to the Google Cloud Engine, ensuring consistent and scalable performance. By combining our backend and machine learning services, we have created two App Engine endpoint. This endpoint allow our mobile development team to easily retrieve the data they need for their application. In summary, we use Spring Boot for our backend, Cloud SQL Postgres for database management, and deploy both the backend and machine learning services to Google App Engine. The mobile development team can access the data they need through the App Engine endpoint. Then we talk about the database schema, and we use Postgres on CloudSQL to store our data. And the database, we have two tables called wallet and user app. And the wallet table, we have field like ID, currency name, currency value, and username. In the user app, we have some fields too called ID, disable, email, first name, last name, log, password, user role, and vault ID. In the vault ID, we refer and have relation to vault table in the primary key ID to see data from wallet. Next, we have a user-friendly dashboard for managing our App Engine services. It provides an overview for our application deployed on Google Cloud Platform. The dashboard lets us easily keep track on the status, resources, and performance for our service. In deployment, we have two services. The one is called Default. It handles our analytic application using the Spring Boot framework. It ensures smooth communication between the backend and client application. The second is machine learning, ML, which focus on our machine learning API that utilize Django and TensorFlow class model to provide intelligence and prediction. And the machine learning service can read model in the .h5 format. These services allow us to effectively manage and deploy our backend and machine learning applications. By using the dashboard, we can easily monitor and control our deployment application, ensuring they run smoothly. Oke, kemudian ada screenshot dari aplikasi kami. Yang paling kiri itu ada di login page, yang tengah itu merupakan register page, dan yang ke kanan itu merupakan homepage dan juga wallet. Kemudian ada juga page untuk menu setiap mata uang asing di mana kita bisa predik beli dan jual. Yang tengah itu kita bisa membeli dan yang kanan itu kita bisa menjual. Nah, relevansi bangkit dengan perkuliahan yang ada di Fasilkom itu di dalam kurikulum 2020 terdapat 5 karakteristik kunci lulusan prodi sarjana ilmu komputer, yaitu P1 sarjana ilmu komputer, P2 profesional, P3 penyedia solusi berbasis komputasi yang nyata, P4 bekerja sama secara global, dan P5 etika profesi. Untuk P1, Bangkit Akademi memberikan pendidikan praktis yang berfokus pada ilmu komputer dengan teknologi terkini serta pengembangan kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis, serta menerapkan metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah di bidang komputasi. Penerapan ilmu computing juga menjadi bagian integral dari pendekatan yang digunakan dalam pengajaran. Untuk P2, Bangkit Akademi memastikan kualitas lulusan setiap peserta melalui evaluasi kompetensi dan pemberian sertifikasi.
Bangkit Akademi mendorong tanggung jawab individu peserta dalam mencapai hasil belajar selama program berlangsung, serta beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran di Bangkit Akademi. P3, Bangkit Akademi mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah dengan menciptakan inovasi yang dapat menyelesaikan tantangan nyata melalui proyek Capstone. Selain itu, pendekatan pembelajaran didasarkan pada kurikulum dengan standar kompetensi internasional yang disediakan oleh Google Cloud Skillbus atau GCSB, Decoding, dan Coursera. Tujuan utamanya adalah memastikan penerapan solusi terbaik dalam pembelajaran cloud computing. Untuk P4, peserta dari Bangkit Akademi adalah mahasiswa yang berasal dari beragam latar belakang tersebar di seluruh Indonesia. Para peserta menggunakan suatu platform komunikasi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan sesama mahasiswa di luar lingkungan kampus. Dan PB5, Bangkit Akademi mendorong peserta untuk mengutamakan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi mereka dan memperhatikan aspek legal dalam proses pengembangan aplikasi. Selain itu, penting juga bagi peserta untuk menjaga integritas, privasi, dan keamanan saat menerapkan solusi komputasi dalam mengembangkan aplikasi Capstone Project. Dan berikut adalah mata kuliah yang beririsan antara Bangkit Akademi Cloud Computing Path dan Fakultas Ilmu Komputer, yaitu DDP, SDA, dan Jaringan Komputer. Nah, lesson learn-nya apa sih yang kita pelajari? Pembelajaran Cloud Computing Path dengan standar sertifikasi ACI dalam memilih, menggunakan, dan merekomendasikan service yang ada di Google Cloud Platform. Hal ini juga berlaku dalam mengembangkan aplikasi dan cara mendeploy-nya. Kemudian soft skill untuk mempersiapkan karir sebagai developer di dunia kerja dan profesional. Dan terakhir, mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris untuk berkomunikasi dalam dunia profesional. Ada berikut adalah saran untuk mitra, fakultas, dan calon peserta bangkit ke depannya, yaitu untuk mitra terdapat permasalahan yang serupa dengan tahun-tahun sebelumnya dalam komposisi peserta proyek Capstone, khususnya dalam hal pengelompokan peserta yang tidak seimbang pada learning path tertentu. Ya, ini juga kelompok saya mengalaminya di mana saya hanya memiliki satu mobile development uh, dan itu menurut saya cukup berat untuk dia dalam mengerjakannya di waktu yang tidak banyak. Kemudian untuk fakultas, mata kuliah tertentu memiliki isi yang tumpang tindih dengan topik pembelajaran di Bangkit Akademi. Akibatnya jumlah SKS yang awalnya 20 telah dikurangi menjadi 15 SKS dalam Learning Path Cloud Computing di Bangkit Akademi. Dan terakhir, untuk calon peserta Bangkit, mohon dipertimbangkan juga dengan cermat dalam memilih learning path yang diinginkan, karena program Bangkit akan mengharuskan teman-teman untuk secara intensif mempelajari disiplin ilmu yang dipilih dalam satu semester dengan jumlah SKS sekitar 15. Mohon juga untuk mempertimbangkan tingkat kesibukan teman-teman saat mengikuti kegiatan ini. Hal ini dikarenakan program Bangkit akan berjalan secara intensif dengan materi dan tugas yang padat. Terima kasih. Sekian adalah presentasi dari kami. Presentasi dari saya, maksud saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.